Selamat Waalaikumsalam. pagi, Ibu Puji, Bu Siti, Bu Warni, Bu Wati. Pagi, Pak. Ya, ini bisa saya panggil karena baru sedikit nih orangnya. Bu, kita tunggu ya teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya. Kita tunggu sekitar 10 menit ya, Bu. Sekalian saya mau minum juga. Ya, Pak. Ya. Hmm.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah ada 17 orang di ruangan virtual ini. Ya, kita jumlahnya ada 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Ya, Bu. Ada 25 orang. Ini baru 17. Ya, sekitar 7. ya 7 atau 8 Oh, orang. ada. Ya. 8, Pak. Nah, maka dari itu yang ada nomor kontak temannya silakan diingatkan. Ya, kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya biasa yang saya lakukan adalah melakukan presensi kehadiran. Nah, ini tadi menjadi pelajaran juga bagi saya bahwa ternyata presensi kehadiran itu ada nilai 100% ya, Bu. Ya. Nah, ternyata di web 1 kita saya belum buat itu presensi kehadirannya. Saya pikir ibu-ibu semua presensi lewat sesi kehadiran yang ada di aktivitas. Nah, ternyata saya buat, makanya di web 2 ini saya buat nih. Saya buat presensi kehadirannya. Nah, kan kalau minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu kan kita nggak ada tuh. Saya hanya mempresensi aja kan. Tidak ada masuk ke ibu kan. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang agak berbeda nih. Nanti akan saya buat di web. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya presensi dulu kehadiran. Pertama, Ibu Adita Sari Sherlina. Ada? Tidak ada. Ibu Susianti. Ada? Tidak ada. Ibu Nurliana. Ibu Nurliana ada? Tidak ada. Ibu Siti Khadijah. Ada? Ibu Siti Khadijah tidak ada juga. Ibu Mika Susanti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir. Ibu Hargini. Ibu Hargini. Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Ya. Ibu Husnul Khotimah. Ibu Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Iya. Ibu Fania. Hadir, Pak. Ibu Karsia. Ibu Karsia Ayu Larasati. Tidak ada. Ibu Warnita. Pak, maaf, Pak. Saya Ibu Husnul tadi hadir, Pak. Ibu Husnul hadir sudah. Ibu Karsia Ayu Larasati. Nggak ada. Ibu Warnita. Hadir, Pak. Ibu Warnita ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ibu Mirnani. Hadir, Bapak. Ibu Hamidah. Mic-nya belum, Bun. Oh, hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Ibu Yeni Rahmawati. Hadir, Pak. Ya. Ibu Nina Anggraini. Hadir, Pak. Ibu Dian Martalena. Ada Bu Dian? Ibu Dian Martalena. Tidak ada. Ibu Puji Purwati. Hadir, Pak. Jomri Sitina. Ibu Helmaria. Hadir, Pak.
Ibu Mahamia Hatta Payo. Hadir, Pak. Ibu Rina Adelia Sustianingsih. Hadir, Pak. Ibu Mateus. Bapak Mateus. Bapak, oh ya, mohon maaf, Bapak Mateus, saya lupa ini. Bapak Mateus Malopira. Ada Pak? Mateus ya satu-satunya kalau tidak salah di kelas ini. Belum ada ya, belum masuk. Belum masuk, Pak. Ibu Munawarotun Nikmah. Hadir, Pak. Ya. Ibu Siti Salmi Wazir. Hadir, Pak. Ibu Lutfiana. Hadir, Pak. Ibu Difla Itri. Hadir, Pak. Ibu Kairiah Rizko. Hadir, Pak. Oke. Nah, saya simpan. Nanti keluar tuh presensinya 100%. Ya? Maaf. Saya belum, Pak. Ibu Siti Khadijah, Pak, baru masuk. Siapa Bu namanya? Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah. Oke. Bu pengunin. Masih ada? Ini, Ya sebentar, masih ada lagi Bu yang belum? Yang baru masuk, yang belum? Sudah? Saya simpen nih. kasih tahu yang nggak hadir, Pak. Oh, yang tidak hadir. Nih saya ulang kembali. Yang tidak hadir itu ada namanya Ibu Adita Sari Serlina. Selanjutnya Ibu Susianti. Selanjutnya ada Ibu Nurliana. Selanjutnya ada Ibu Karsia Ayu Larasati. Selanjutnya ada Ibu Dian Martalena. Selanjutnya ada Bapak Mateus Malopira. Tuh Bu. Sekitar 6 orang yang belum hadir. Oke. Oke Bu ya, sudah semua di absen presensi kehadirannya. Ya. Ya, Pak. Nah, bentar saya close dulu. Ya. Baik, ibu-ibu semua, karena Bapak Matius belum masuk, jadi saya tidak panggil Bapak dan Ibu. Saya panggil ibu-ibu saja. Jadi, ibu-ibu semua, pada sesi web kita. Oke, jadi kita harus penyamaan persepsi dulu ya. Jadi sewaktu saya panggil, Ibu silahkan berbicara. Yang kedua, jika saya sedang menyampaikan informasi, Bapak dan Ibu lagi. Ibu-ibu semua di-mute kan Bu. Nanti refleks, ada suara masuk. Ya Bu, Ibu Rina, Ibu Husnul di-mute-kan dulu mikrofonnya. Ya, supaya nanti tidak kedengaran suara dari rumah. Jadi kita gantian saja berbicaranya. Oke, udah aman nih, udah aman semua, sudah di-mute kan. Oke. Jadi Bu, pada sesi web kita kedua, ya, kita akan fokus penyamaan persepsi tentang bagaimana mengerjakan tugas pertama. Tugas 1 di aktivitas berapa Ibu?
Aktivitas 6. Ya, aktivitas 6. Jadi yang baru kita kerjakan ini adalah masih tugas 1, Bu. Ya. Jangan nanti Ibu sudah tugas 2, tugas 3, ternyata Ibu lebih kenceng nih larinya. Ya. Nah, kalau diskusi sudah diskusi keberapa, Bu? Diskusi ketiga. Oke. Kedua. Diskusi kedua, Bu. Kedua, Pak. Iya, berarti kalau ketiga Ibu minyaknya dead slide atau pertama ya, Bu? Lebih Ingatnya kenceng, nambah ya. tugas 1. Ya. Ya, jadi diskusi 1 dan diskusi 2. Nah, Ibu Siti bisa ngerekam ya? Bu Siti Hodijah ya? Ya, Pak. Ya, enggak apa-apa, Bu. Nanti direkam aja sampai akhir. Oke. Ya, Ibu Hargini diskusi kedua. Jadi kita diskusi itu ada diskusi 1 dan diskusi 2. Nah, sekarang karena Ibu Siti Hodijah menggunakan laptop ya, Bu? Ya, sekarang kita akan berpraktek nih. Bagaimana melihat e-learningnya dari pihak ibu-ibu, dari mahasiswanya. Kalau dari saya kan beda, Bu, akun e-learningnya. Tampilan e-learningnya kan berbeda saya dengan Ibu. Nah, jadi saya minta Bu Siti dengan karena Ibu menggunakan laptop, silahkan berbagi, Bu. Ibu buka e-learningnya. Di virtual itu ada namanya berbagi sebelah mikrofon. Nah, Ibu berbagi e-learningnya, Bu. Buka e-learningnya. Bisa, Bu Siti? Ini share ya, Pak? Share. Share, kemudian pencet apa, Pak? Biasanya menunggu aja tuh, Bu, kalau sudah kita share. Oh, begitu. Muncul nggak, Bu? Ini ya menunya share, kemudian ininya kayak gini doang, Pak. Ada gambar screen, window 2, Sama? di bawahnya Microsoft Whiteboard, content from Enggak. kamera. Yang ini, Bu, yang Windows. Klik Windows Yang dulu. window. Nah, Window klik salah yang satu Windows yang Ibu buka itu. Oh, iya. Ya. Buka e-learningnya kalau bisa, Bu. E-learning. Baik. Ini, Pak. Nah, ini tepat sekali. Ayo, kok nggak muncul? Muncul nggak, Pak? Belum, lagi loading. Muncul kok, di sini belum. Muncul. Nah, ini sudah muncul, Bu. Terima kasih, Bu Siti. Jadi Bu Siti lah sekarang yang sebagai apa ya namanya ya? Menceritakan. Bapak tapi ya, Pak, maaf, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu. Hilang lagi. Ya, coba dihidupkan lagi, Bu Siti. Ya, ini kemudian ini. Seperti ini, Pak. Ya, tunggu, sedang loading, Bu. Nah, buka aktivitas mata kuliah kita, Bu. Ini kan tampilan pertama ya, Bu. Tampilan beberapa kelas. Coba buka mata kuliah kita ya. Nah, sebentar Bu Siti, sebentar. Bapak dan Ibu semua, kita sudah masuk ke aktivitas 6. Nah, setiap aktivitas itu ada informasi. Ya, Bu ya. Benar nggak? Ada informasi. Masih. Baik dari RAT, rancangan aktivitas
tutorial ya, dimulai dari pertama kemarin sudah dijelaskan ya. Dan juga Ibu wajib menjawab diskusi. Ya, kalau aktivitas kedua itu kan materi, Bu. Ya. Ya, materi, terus aktivitas 3 web kita yang pertama. Nah, aktivitas kedua itu kan ada link kapan jadwalnya kan sudah saya sematkan itu, Bu. Jadi Ibu tinggal buka learningnya saja. Ya, forum perkenalan, ya. Terus materi, video. Nah, itu video. Kebetulan video saya muncul. Grup WA. Nah, sebenarnya kita sudah ada grup WA ya bagi Bapak Ibu yang belum ya. Nah, di aktivitas ketiga, buka Bu Siti aktivitas ketiga, minta tolong. Nah, aktivitas ketiga itu kan ada materi, Bu, sudah. Ya. Ada PPT-nya nggak, Bu Siti? Coba lihat ke bawah, Bu. Nah, ada materi inisiasi, ada PPT-nya, ya terus ke bawah, Bu. Nah, ada diskusi pertama. Ya. Ada diskusi pertama. Nah, coba nih Bu Siti ceritain dulu deh, Bu. Gimana cara menjawab diskusi pertama itu, Bu Siti? Dan mengupload tugasnya itu bagaimana? Coba. Oh iya. Baik, Pak. Ini sambil saya buka ya Pak ya berarti Iya, ya Pak? langsung dibuka aja. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Sebenarnya deg-degan banget Pak. Malu. First time ya, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, menjadi lebih baik itu tidak apa-apa. Silakan, Bu. Nah, ya baik Pak. Di diskusi pertama itu bisa diklik. Nah, ketika diklik itu akan muncul di sini munculnya tampilan seperti ini pertanyaan. Nah, ini diskusi 1 Friday 27 Maret 2026. Ini batas waktu pengerjaannya atau deadline-nya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak tutornya. Itu tertulis bimbingan dan konseling pada anak usia dini memiliki peran yang sangat penting karena perkembangan anak pada tahap ini bersifat fundamental dan menentukan kualitas pertumbuhan mereka di masa depan. Bimbingan konseling usia dini menekankan pendekatan holistik, bersifat preventif dan promotif, masalah sekaligus menumbuhkan potensi positif serta berbasis bermain agar sesuai dengan dunia anak. Menurut Anda, apakah pendekatan ini dapat dilakukan di PAUD tempat saudara mengajar atau PAUD lingkungan saudara? Dan bagaimana penerapan yang ideal? Nah, coba lihat jawabannya, Bu, salah satu. Baik, Pak. Siapa aja nih, Pak? Iya, nggak apa-apa, siapa aja. Kalau ingin membalas di sini kan nanti kalau kita belum menjawab itu di sini ada 2 kalau nggak salah. Pertama itu permaling sama reply. Iya. Apa ya? Bahasa Indonesianya itu balas ya? Balas. Bahasa Indonesianya. Membalas. Nah, jadi kalau ya kalau untuk membalas kliknya reply di sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul kolom untuk menulis. Jadi sama kayak kita di Word tampilannya putih kosong tadinya. Kemudian ngetik. Nah, ini salah satu jawaban yang akan dibaca yaitu oleh jawaban Ibu Yeni Rahmawati. Nah, di sini bacaannya atau jawabannya, menurut saya pendekatan ini perlu dilakukan karena setiap anak membutuhkan bimbingan dengan pendekatan holistik dan bersikap preventif dan promotif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Penerapan yang ideal di PAUD saya dengan memahami bahwa kebutuhan dan perkembangan setiap anak berbeda-beda, maka memberikan bimbingannya juga tidak sama. Anak didik yang belum berkembang percaya dirinya harus lebih disupport dan disemangati dengan penuh kesabaran. Anak yang sudah berkembang baik percaya dirinya, cenderung anak tersebut sudah mandiri, bimbingannya lebih kepada kerjasama. Demikian menurut saya penerapan yang ideal di PAUD tempat saya mengajar. Nah, sebentar Bu Siti. Bu, untuk diskusi selanjutnya, kalau Ibu Yeni, ini Bu Yeni ya, karena namanya yang pertama pula, karena Bu Yeni yang menjawab
memberikan jawaban diskusi, itu ada namanya holistik, Bu. Ada namanya preventif, Bu. Ada namanya promotif, Bu. Nah, saran saya itu kan diberikan penjelasan juga, Bu. Ya, holistik tuh yang bagaimana? Preventif tuh yang bagaimana? Promotif tuh yang bagaimana? Itu akan lebih banyak lagi, Bu, penjelasan Ibu. Nah, itu ya, Bu. Itu untuk Bu Yeni. Jadi lebih banyak tuh jawabannya, Bu. Lebih bagus lagi nanti hasilnya. Ya, Bu. Nah, ya, Bu. Jadi itu, Bu. Bu Yeni, coba diturunkan ke bawah. Terus. Oh, terus Pak. Nah, sebentar, Bu. Bu Siti naik ke atas, Bu. Naik ke atas. Punya siapa ini, Bu? Bu Helmaria. Mana nih orangnya? Iya. Ada, Bu, di dalam tadi? Atau tidak masuk? Iya, Pak. Ya. Ibu Helmaria bagus sekali saya katakan. Sangat bagus. Bagus sekali. Ya, kenapa saya bilang bagus, Bu? Ini bisa sebagai contoh ibu-ibu yang lain dalam memberikan jawaban. Pertama, saya lihat penomorannya tidak ada tanda strip, tidak ada tanda simbol titik. Ya, Bu. Yang ada 1 dan A. Nah, itu bagus, Bu. Jadi biasakan kita dalam memberikan jawaban itu ada tanda penomoran 1 dan A. Jadi hindari menggunakan tanda simbol titik atau tanda strip atau tanda bintang. Ya, Bu, karena itu kurang ilmiah, Bu. Nah, jadi saran saya gunakanlah seperti Ibu Helmaria. Ya. Ya, Ibu semua ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya turun ke bawah dikit, Bu. Saya ada yang bagus dari Bu Helmaria ini. Selain dari itu. Turunin dikit, Bu Siti. Nah, ini dia. Oh, naik ke atas. Masih Bu Helmaria. Naik ke atas. Naik ke atas, Bu. Nah, up. Referensinya, Bu, referensi. Turun. Referensi Bu Helmaria. Nah, bawa lagi dikit, Bu. Nah, oke, up. Nah, jadi, Bu, yang bagus itu ada referensinya. Ditulis referensinya, Bu. Ya. Ibu bisanya baca modul, nah tulis modulnya. Penulisnya siapa, Bu? Penulis modul kan ada, Bu, di halaman depan itu, di cover, di buku Ibu itu. Ya, kalau Ibu ambil buku modul, nah itu ada tuh di depan. Penulisnya. Jadi ini sudah sangat baik, Bu. Apalagi kalau Bu Helmaria ini memberikan jawaban diskusinya itu ada namanya, Bu. Misalnya nih, nomor 4, penerapan yang ideal di PAUD. Agar pendekatan BK ini berjalan ideal di PAUD, nah ini kan menurut saya, Bu. Bener nggak? Ada kata menurut saya. Nah, ternyata jawaban ini kita temukan di modul. Bagaimana pendekatan BK ini berjalan ideal. Nah, menurut siapa yang menulis di modul? Oke, berarti menurut penulisnya ya, Pak? Iya, nah itu sangat bagus sekali, Bu. Luar biasa dari bahasanya. Ya, jadi itu luar biasa, Bu. Kalau Ibu sudah seperti itu, luar biasa. Ya, diskusi 1 aja seperti ini udah sangat baik. Itu menurut saya.
Ya, jadi saya sarankan dalam pengerjaan tugas, karena sesi kedua ini lebih fokus ke tugas, ya. Nah, dibuat seperti itu, Bu. Jadi, menjawab soal nomor satu, mengenai prinsip, soal nomor dua. Jadi nanti kan ada tuh, Bu, sesuai instruksi soalnya lah, Bu. Ada yang minta contoh, ada yang minta penjelasan, ada yang minta ini. Nah, jangan lupa, cari referensinya yang banyak. Tuliskan referensi seperti yang Bu Helmaria tulis di akhir, referensi. Atau nama lainnya adalah daftar pustaka. Mengapa itu perlu, Bu? Karena di tugas sudah tertulis. Oke, kita belum nyinggung tugas nih, kita nyinggung diskusi saja baru. Nah, juga diskusi satu sudah sangat baik. Coba turun ke bawah, Bu Siti. Nah, terus, Bu. Terus. Nah, ini bagus juga nih. Ibu Siti Salmi. Ya. Ibu Siti Salmi sampai 2 kali ya, Bu? Mana Bu Siti Salmi ada di dalam? Nah, Ibu Siti Salmi sampai 2 kali ya mereplay. Nah, jadi sarannya Bu, seperti pembahasan kita yang di awal atau belum dibahas, kita tulis dulu di Word, Bu. Kita buat dulu jawabannya di Word. Nah, nanti pada saat mengupload, baru kita pindahkanlah yang di Word itu ke dalam tugas diskusi yang ibu-ibu lakukan sekarang. Jadi dia tidak terreplay 2 kali, Bu. Jadi cukup sekali saja. Nah, tuh Bu Siti ya. Jadi Bu Siti sudah 2 kali. Coba yang pertamanya Bu Siti Hodijah, coba lihat, Bu. Atas, Bu. Nah, ini kan bagus nih, Bu. Oh, ini Bu Fania. Bu Fania, mana Bu Fania? Nah, Ya, Pak. nah Ibu Fania udah bagus nih, Bu. Ya. Cuma kan Bu Fania mengutip dari, coba Bu Siti ke bawah, Bu, referensinya, Bu, sumber. Nah, Ibu kan mengutip dari mana nih, Bu? Dari Landred atau Goleman? Nah, kalau saya lihat, Bu, ini dari Landred. Nah, seharusnya, Bu, di jawaban diskusi Ibu ini ada menurut Landred. Yang bagian mananya, nah itu baru luar biasa dalam menulis. Menurut Landred 2012, ada beberapa penerapan dalam perkembangan pendidikan anak usia dini. Satu, misal holistik. Nah, itu. Jadi harus dibuat, Bu. Jangan tidak dibuat gitu. Itu tandanya kita mengutip referensi ilmiah. Bukan bahasa kita sendiri, bukan bahasa imajinasi kita. Nah, itulah yang dinamakan ilmiah. Oh, jadi Pak, setelah kita tulis, terus kita jelasin juga gitu dari bagian mananya kalimat yang kita masukkan di diskusi kita itu ya, Pak? Oke, nanti kita sambil jelaskan lagi, Bu, lebih dalam ya, Bu Yeni. Nah, yang penting kita ini pahami pelan-pelan aja, Bu. Pahami pelan-pelan. Jadi intinya, di sumber kita tulis Landred 2012. Judulnya Play Therapy. Nah, di jawaban diskusi, Ibu, mesti ada namanya Landred karena Ibu mengutip namanya Landred. Landred, yes. Gitu. Ya. Tuh, Bu. Nah, coba turun ke bawah lagi, Bu Siti, Kodija. Ya. Terus.
Terus, nah ini ada sumbernya juga, bagus. Terus, nah ini kan ada yang nggak pakai sumber gitu Bu, dapatnya dari mana gitu kan? Jadi pertanyaan. Nah ini Bu, maksud saya nih, bentar. Ini kan ada simbol Bu, titik hitam. Ibu Hamidah. Ya Bu ya, Bu Hamidah. Ada Bu Hamidah? Ya, ada Pak. Nah, dikurangin-kurangin ya Bu, pakai simbol Bu. Iya, karena ini perdana Pak ya. Iya nggak Dan apa-apa. Nah, kedepannya, yang ya, penting Bu, terima kasih. namanya kita belajar itu kan menjadi lebih baik. Ya, terima Nah, kasih. ya. Jadi ini dihindari ya buat ibu-ibu semua. Jadi bukan buat Ibu Hamidah aja, buat ibu-ibu semua. Baik Pak. Gitu. Dihindari. Lebih bagus Bu Hamidah gunakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu lebih baik Bu. Dibanding ibu pakai simbol. Nah, oke. Turun lagi Bu Siti. Terus, nah ini ada referensi Google katanya. Nah, buat referensi nggak begitu Bu. Google gitu, .com nggak begitu. Terus Bu ke bawah. Ya ini referensi itu tadi ya. Nah nih, ini boleh juga nih referensinya. Nah sebenarnya Bu, ini bukan universitas terbuka namanya. Di awal itu nama penulis Bu. Ya ini kan dari modul Bu. Nah tulis nama penulis modul Bu. Erlina siapa itu Bu namanya? Di modul Ibu itu siapa namanya Bu? Karena bulan Saudi. Nah, tahunnya Bu Siti Salmi, tahunnya? Ada tuh Bu biasanya di halaman pertama 2021 ya Bu. Iya, Nah, 2021. betul. Halaman Harusnya pertama ya ditulis Pak. Erlina Wulan tahun 2021. Nah, itu akan lebih baik Bu. Nah, terus Bu ke bawah Bu. Bu Siti. Terus 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 nah, ini kan tanda strip tuh Bu. Ya, itu nggak usah digunakan tanda stripnya. Tuh. Jadi ada simbol, ada strip. Menurut saya itu tidak perlu Ibu gunakan. Belajar untuk menghilangkan Bu, menghindari dan menghilangkan. Oke. Nah, sekarang Bu Siti coba dijelaskan Bu ke kita bagaimana menguploadnya. Tadi replay ya. Ya, coba dijelaskan sedikit Bu. Saya minum sebentar. Coba Bu Siti sampaikan dulu Bu ya. Ya, Pak. Oke, ibu-ibu, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ruli, berarti kita sudah tahu kekurangan dalam mengerjakan diskusi. Dan berikut saya akan jelaskan bagaimana cara membalas atau menjawab diskusi dari tutor. Nah, di sini kan ada ya soal di atas ini seperti ini nih. Nah, seperti yang saya tunjuk ini yaitu diskusi 1. Kemudian ini ada batas waktu pengerjaannya, batas akhirnya, dan kemudian di sini ada soal.
Nah, soal yang disampaikan atau yang ditulis oleh tutor. Dan untuk menjawab diskusi ini, kita bisa mengklik atau membalas ya. Oke, saya ganti dulu pakai bahasa Indonesia mungkin ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Nah, di sini karena saya sudah membalas, jadi tidak ada tulisan balas. Jadinya hanya ada tautan permanen. Jadi kalau sebelum membalas itu biasanya ada dua opsi atau dua menu di sini. Jadi tautan permanen dan balas, ya membalas. Nah di situ kita bisa pencet balas. Nah pencet balas kemudian nanti akan muncul tampilan seperti tampilan pertanyaan ini, hanya saja tampilannya ini kosong. Gitu. Nah untuk menjawabnya itu bisa mengetik. Jadi caranya diklik kemudian mengetik seperti biasa kita ketik di laptop dan lanjut kemudian kalau sudah selesai selesai mengetik jawaban. Nah, kemudian ada opsi di bawah itu kalau nggak salah post forum ya kalau bahasa Inggris itu ya. 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 Post forum. Nah, itu post forum. Jadi tombol biru, button yang warna biru, button biru itu kita klik. Nah, nanti akan terkirim. Kemudian akan muncul jawaban kita di bawah pertanyaan diskusi. Ya, di bawah diskusi ini. Biasanya kalau misalkan kita membalasnya itu terakhir atau lebih banyak dari kawannya itu kita jawaban kita ada di paling bawah. Iya, betul, sesuai dengan harinya. Jadi semakin cepat kita membalas, semakin awal membalas, jadi adanya di atas, semakin akhir membalas paling akhir jawabannya. Oke, terima kasih Bu Siti ya atas penjelasannya. Nah, sekarang Bu, kita sudah diskusi, oke, anggap kita clear, aman. Nah, sekarang dalam pengerjaan tugas, Bu Siti coba buka aktivitas 6. Nah, aktivitas 6. Oke. Nah, sebenarnya di sesi web kita kedua itu lebih fokus ke tugas 1 di aktivitas 6. Ya, coba diklik, Bu. Tugas satunya. Nah, ini Bu, sebenarnya instruksinya itu sudah ada, Bu. Petunjuk dalam pembuatan tugas, pengerjaan tugas itu sudah ada. Pertama, jatuh tempo Senin 11 Mei 2026 jam 3 ya. Dibuka Senin 27 April 2026. Nah, Bu, sebenarnya di e-learning itu sudah ada jelas, Bu. Ya. Namun terkadang kita tidak membaca instruksinya atau petunjuknya. Nah, karena Ibu mau cepat saja, akhirnya instruksi itu diabaikan. Ya, jadi saran saya sebelum menjawab soal, baca terlebih dahulu petunjuknya atau instruksinya. Ya. Nah, coba dibacakan Bu, apa tuh instruksinya Bu Yeni ya, coba baca Bu Yeni. Ya. Ya gantian nih Ibu Siti dia minum dulu dia tuh. Minum. Oke. Dari awal ya, Pak? Ya. Tuliskan jawaban Anda dalam Microsoft Word dengan menuliskan identitas Anda. Tuliskan jawaban Anda sudah. Pertama, nama dan NIM. Yang kedua, lembar jawaban. Yang ketiga, referensi dan sumber bacaan. Nah, sebentar Bu. Soal. Sebentar Bu Yeni. Baik. Bu, tadi ada 3 Bu. Betul. Nama dan NIM. Lembar jawaban. Referensi. Nah, sekali lagi
referensi. Maka penting Bu referensi itu. Jadi nggak sembarangan Ibu menjawab diskusi itu berimajinasi gitu. Jadi seolah-olah seolah-olah tidak ada sumber referensi. Jadi kalau penilai Bu menilai, jika Ibu tidak ada referensi, berarti Ibu sedang berimajinasi. Ya. Kemarin itu perdana ya Pak, jadi bingung referensi itu dari mana. Terus setelah terkirim baru ingat, oh iya referensinya belum. Oke, tidak ada masalah Bu, namanya proses belajar. Iya, perdana ya Pak. Ya. Harap maklum ya Pak. Ya, siap. Ya, namanya proses belajar begitu. Tidak ada masalah. Seperti ibu-ibu yang lain, ya tetap kita sama-sama belajar Bu. Saya belajar, Ibu belajar. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar. Ya, di sini tidak ada menggurui, Bu. Saya tidak menggurui karena dari sisi usia saya jauh sekali. Ya, Bu. Jadi intinya saya bukan menggurui tapi mendampingi, membimbing ibu-ibu semua dalam menyelesaikan mata kuliah kita selama 1 semester. Nah, jadi Bu, boleh Ibu bertanya dengan anaknya, misalnya yang sedang kuliah. Dek, gimana nih Dek? Mama nih tugas UT nih ada referensi. Nah, coba gimana cara menjawab soalnya dengan menambahkan referensi. Biasanya kan Bu, anak-anak yang sudah kuliah, dia kan lebih fresh itu Bu. Lebih cepet nangkepnya gitu. Nah, namun karena Ibu alhamdulillah sudah mempelajari ini dan sama-sama kita diskusi. Nah, sekarang Ibu belajar Bu, bagaimana menambahkan referensi pada tugas. Ya Bu. Bu Usnul ya, aman Bu ya? Ya, jadi mengerti. Kebetulan juga Pak di rumah tuh nggak ada yang mahasiswa, jadi benar-benar harus berjuang sendiri gitu. Mau bertanya pun bingung ke siapa, nggak ada. Jadi benar-benar nol banget gitu Pak. Iya, Bu, banyak cara sih Bu sebenarnya Bu Yeni ya. Ya bisa saja saudara, sepupu, anak kakak, ya nggak masalah Bu. Yang penting kita jangan malu bertanya. Ya. Kalau malu bertanya ya jalan-jalan. Ya Bu, kata orang Malaysia itu pusing-pusing. Muter-muter. Nah, tuh. Jadi jangan malu bertanya Bu. Di grup pun nggak apa-apa Bu. Ditanyakan di grup gitu. Ya kalau saya belum membalas ya mohon dimaafkan. Ya mungkin ada ibu-ibu yang lain lebih paham, dibalas saja. Gitu. Nah, jadi saling melengkapi saja Bu. Ya kalau Bu Usnul ada yang mau ditanyakan, tanya di grup silakan Bu. Mungkin Bu Yeni yang menjawab. Mungkin saya sedang ada kegiatan atau aktivitas. Gimana? Betul. Ya. Pokoknya jangan malu bertanya itu. Baik ya. Pak. Ya kita buat di kelas ini itu rasa kekeluargaan gitu Bu. Ada adik, ada ibu, ada kakak. Nah begitu Bu. Di BK tuh begitu harusnya Bu. Jadi nggak ada manggil Bu Yeni gitu, nggak ada. Ya, misalnya manggilnya Dek Yeni kata Bu Usnul kan begitu. Nah itu kan lebih. Kami sudah terbiasa Bu Pak biasanya ya, lebih akrab Bu, atau Bunda, nah, kan bisa juga. Ya, ikan lebih mengakrabkan Bu sebenarnya. Jadi tidak ada dinding pembatas antara kita. Walaupun kita beda provinsi gitu loh Bu. Ya, tuh. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, di bagian ketiga ini ada referensi dan sumber bacaan. Nah, sudah saya katakan tadi,
di diskusi kita sudah mencontohkan yang dibuka oleh Bu Siti Hodijah tadi, bahwa ada sumber referensi, ada daftar pustaka. Nah, ini pertanyaan kelanjutannya. Pak, gimana caranya kita mengutip terus kita buat sumber referensinya? Nah, ini coba di stop sharingnya Bu Siti. Atau Bu Siti aja deh, Bu Siti klik ditambah Bu, tambah. Klik ditambah. Tambah sebelahnya ini. Ini Bu, halaman baru. Di atas. Baru. Di atas Bun. Sebelah kanan. Kanan lagi, kanannya Bun. Tanda tambah. Tambah Bun, sebelahnya Bun. Lagi. Nah, itu tuh. Lagi Bun. Ya, tambah. Sayang. Ya, halaman baru. Oke. Halaman baru Bu. Ini saya tuh beri contoh. Nah, tulis di bawah Bu. Yang di bawah saja. Diklik. Nah, tulis. Ini kan kita mencari referensi tambahan ya Bu. Iya. Nah, kita tulis saja artikel. Tulis Bu Siti. Artikel tentang layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Di enter Bu. Nah, coba ke bawah. Ke bawah. Nah, sebentar Bu. Nah, ini kan ada Bu di Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan. Coba diklik Bu Siti. Yang biru. Lagi loading atau gimana ini? Red Sun, klik biru Bu. Nah, ini namanya artikel Bu. Jadi ibu-ibu semua, ini namanya sebuah artikel. Artikel ini ilmiah Bu. Ya. Boleh sebagai referensi tambahan. Oke. Nah, sekarang gimana Pak cara bukanya artikel ini? PDF-nya mana? Ya. Nah, coba Ibu Siti ke bawah, Bu. Nah, muncullah PDF-nya. Tinggal kita klik, lihat tahunnya 2022 itu ada Bu tahunnya di bawah PDF itu. Itu tahunnya 2022 tanggal 9 bulan 10. Nah, jadi ini artikel masih bisa kita kutip Bu, masih bisa kita ambil, masih bisa kita baca karena tahunnya terbaru. Jadi setidaknya artikel yang Ibu cari referensi tambahan itu dari 2020, 2021 sampai 2026 itu bagus sekali Bu. Masih baru. Ya Bu. Nah, ciri-ciri artikel itu, nah itu ada namanya Bu, Social Education namanya. Volume 1 nomor 1. Ada sintanya, bukan Santi ya Bu, ada sintanya, ada doinya. Nah itu artikel yang bagus Bu, yang betul-betul artikel. Nah coba klik PDF-nya Bu Siti, PDF-nya. Nah, kalau diklik PDF-nya, Bu, muncullah artikelnya. Tuh, ada abstrak. Ada penulisnya, Bu, Sulistianingsih. Ya, coba cari, Bu, tentang layanan BK, Bu Siti. Ada nggak layanan BK? Pembahasan tentang layanan BK. Oke, stop, Bu. Stop. Stop dulu di bawah abstrak. Naik ke atas. Nah, jadi ini Bu tadi. Terus ke atas. Stop.
Bawah, Bu, bawah. Lagi. Nah, stop. Coba blok paragraf pertama, Bu, di bawah pendahuluan. Di blok. Paragraf pertama, itu. Nah, terus sampai si Fitri, tuh. Oke, Bu. Kita perhatikan, Bu, sama-sama. Beginilah dalam menulis jawaban diskusi ataupun jawaban tugas. Ya, Bu. Coba lihat, Bu, di paragraf pertama ada nama, Bu. Siapa namanya, Bu? Sweet Tree, Bu. 2022. 2002. Oh, Nah, gitu ya. penulisnya bukan Sweet Tree kan, Bu? Coba lihat ke atas, Bu Siti. Bukan tadi. Ke atas sekali. Nah, Tulisnya Ningsih. Nah, penulisnya, Bu, bisa dilihat dari per halaman, bisa juga lihat di ke atas. Nah, ini ada Sulistianingsih, itu penulisnya. Nah, jadi Sulistianingsih dan kawan-kawan ini mengutip bahan bacaannya Sweet Tree. Ya, Bu. Sama seperti di modul, Bu. Ada nama di dalam modul, kita baca misalnya prinsip-prinsip BK menurut Prayitno 2017 misalnya. Nah, berarti Ibu Erlina yang punya modul mengutip bukunya Prayitno. Ya, Bu. Jadi tadi kan Ibu Sitianingsih ini mengutip dari Sweet Tree. Coba lihat, Bu Siti, ke bawah. Nah, oke ya, Bu ya. Jadi dia mengutip dari Sweet Tree. Lihat daftar pustakanya, Bu Siti. Ke bawah sekali. Sumber referensi ya. Iya. Lagi, Bu, ke bawah, Bu. Bawah sekali dia tuh. Nah, ini referensi. Cari Sweet Tree. Di atas berarti ya. Ini Pak ada. Nah, ada, Bu. Jadi di daftar pustaka atau referensi kita tulis tuh nama Ibu Sweet Tree. Jadi bukan bahasa kita imajinasi, Bu, dalam memberikan jawaban itu. Ya, Bu. Jadi kalau Ibu memberikan jawaban diskusi ini udah banyak tuh, Bu. Daftar pustaka yang Ibu referensi Ibu buat tuh nama orangnya. Nah, ini maksud saya gitu. Nah, berarti kan Sweet Tree ditulis, Bu. Lengkap, Sweet Tree Endang 2022, bimbingan dan konseling anak usia dini. Penerbit Kiara Media. Sebenarnya tempat terbit kurang ini, Bu. Tempat terbitnya di mana? Jakarta, Bandung. Lokasinya ya, Pak. Iya, seperti yang di bawah, Bu. Ini. TNJ, Nur Laila dan Iskandar. Itu kan ada Jakarta Dharma Graha Press. Nah, jadi begitu, Bu, dalam mengutip. Itu namanya Ibu mengutip, Bu. Ya, yang paragraf pertama tadi yang di blog Bu Siti Hodijah, itu namanya kita mengutip referensi atau bahasa lainnya adalah mensitasi artikel ilmiah. Ya, nanti Ibu ini akan menulis nih, Bu. Tapi saya nggak tahu nih, apa Ibu menulis karya ilmiah atau menulis skripsi. Saya rasa skripsi enggak ya, Bu. Endingnya gimana, Bu? UKT gitu kan, Pak. Endingnya gimana nanti, Bu? UKT kalau nggak salah, Pak. PHE. Oh, ya itu ujiannya dibawa pulang ya kan? Nggak skripsi kita tapi ya. Ya, di semester akhir nggak sih? Semester ya, akhir berarti nggak ada skripsi, Bu? Nggak ada kayaknya, kita pakai apa sih kayak
THE kayak pilihan ganda, kayak soal. Oh, iya, oke. Take home. Take home. Exam. Iya. Take home examination, THE. Nah, maksud saya, jika ibu nanti diminta untuk membuat karya ilmiah, jika ibu nanti membuat penelitian, nah inilah Bu, artikel ini hasil penelitian Bu. Ya, Pak. Jadi ini nih sebuah penelitian yang dilakukan Setia Ningsih tadi. Nah, cuman menulisnya ya menulis secara ilmiah pula. Ya, jangan lupa. Nah, nanti kita membiasakan itu, Bu. Kita mensitasi. Ya. Mencari referensi-referensi baik dari modul, dari materi pengayaan, materi inisiasi, dari PPT yang di e-learning dan ditambahkan dengan ini, Bu, dari Google. Kita nyari artikel. Jadi bukan tulis referensi google.com, nggak begitu lagi, Bu. Ya. Udah detail ya, Pak. Ya, lebih detail. Nah, begitu Bu dalam menulis. Nah, Bu Siti coba lagi tambah, Bu. Tambah halaman baru, Bu. Coba dibuat daftar pustaka. Di bawah, Bu, di bawah saja. Penulisan daftar pustaka gitu. Sebenarnya di Google tuh udah ada semua, Bu. Tapi nggak paham, Pak, kan nggak ada yang jelasin. Ya. Nah, makanya Bu di sini boleh Bu di bawah aja. Bawah lagi. Oke, stop. Stop. Nah, mungkin di PMB saja enggak apa-apa. PMB Universitas Pancasila paling atas tuh. Ya. Nah, cara penulisan daftar pustaka, Bu. Ke bawah. Nah, sebenarnya kan di Google tuh tinggal Ibu ketik saja gitu. Terus, Bu, bawah, Bu. Ya, jadi Ibu sudah dapat ilmu baru nih. Jadi kalau ada teman-temannya masih seperti itu juga. Nah, Bu, kata sebentar Bu Siti. Kata, Bu, ada gaya-gaya penulisan orang barat tuh. Nah, ada 4 gaya. Kata, Bu, satunya nggak muncul. Nah, ada MLA, ada apa, ada Chicago, ya, ada Alphard. Tinggal Ibu baca aja, Bu, nanti Bu di Google ya, searching di HP. Ya, ada Harvard. Nah, itu memiliki gaya yang berbeda, Bu. Ya. Nah, kalau gaya MLA biasanya dia tahun di akhir tuh. Nah, yang biasa digunakan tuh gaya apa, Bu? Iya, Pak. Ya, Bu, gaya apa? MRA. Yang biasa kita gunakan itu di Indonesia adalah gaya apa, Bu? American Psychological Association. Ya, apa? Bukan apa. Bukan gaya apa gitu ya, Bu. Bukan gaya apa gitu. Tapi gaya apa? Gaya penulisan apa? Penulisan apa, Bu? Ya. Iya, MLA kayaknya, Pak, penulisan gaya apa? Ya, sudah. AP apa, Bu? AP apa? Yang biasa dipakai apa? Kalau menurut saya gaya penulisan MLA. Bukan apa? Bukan pertanyaan, Bu Yeni. Iya, itu gaya penulisan MLA. Gaya penulisan APA. Namanya ini, Bu. Namanya APA biasanya, Bu. Itu dalam bahasa Inggris. Ya, Bu. Saya menjawab kayak iya paham. Ya. Yang saya maksud adalah kayaknya gaya penulisan M L apa gitu nomor 1. Bukan apa. Ya. Jadi begini, Bu. Yang semua Ibu gunakan adalah gaya apa? Gaya penulisan apa? APA. Oh, apa ya? Dan biasanya di daftar pustaka, Bu, cara menulisnya harus sesuai abjad. Misalnya,
Ada namanya Bu Siti Khadijah, ada Bu Yeni. Nah, kira-kira kalau abjad mana yang duluan, Bu? Siti Khadijah. Nah, begitu. Ya, Bu, jangan salah. Menulis nama orang itu sesuai abjad. Ya, Bu, jika Ibu nanti menulis karya ilmiah diminta karena mau tamat lagi kan? Atau disuruh membuat penelitian, atau disuruh membuat esai, atau disuruh membuat paper bahasanya. Berarti Ibu akan mengikuti ini, Bu, membuat daftar. Daftar apa, Bu? Pustaka atau daftar referensi. Ya, Bu. Jadi bisa Ibu ikutin, Bu, di Google tuh bagaimana cara menulis daftar pustaka. Ya. Nah, itu. Kalau sudah paham itu aja, Bu. Wah, saya yang akan bingung bagaimana memberikan nilai yang apa bisa kasih nilai 120 gitu. Nah, itu, Bu. 100% ya, Pak. Ya, maksudnya kalau bisa lebih saya kasih lebih gitu. Itu maksud saya. Nah, karena Ibu sudah luar biasa hebatnya. Nah, kita kembali ke web, Bu Siti. Soal-soal tadi, soal tugas 1. SPAD. SPA. Nah, ya itu kayaknya tuh. SPAA. SPAA itu, Bu. SPAA itu, Bu Siti. Nah, ini dia. Jadi, Bu, ini kan banyak, Bu, pertanyaannya. Nomor 1 itu ada ditanyakan mengenai prinsip-prinsip. Nah, kita jelasin aja, Bu, prinsip-prinsipnya. Menurut modul kan ada tuh, Bu. Diambil dari modul. Tulis namanya, Bu Erlina. Kita kasih penghargaan dengan menulis nama beliau di daftar pustaka. Ya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut atau dalam kurung Erlina tahun 2021 antara lain. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, Bu. Dibaca betul, Bu, soalnya, Bu. Ya. Jangan main cepet saja karena banyak itu butuh. Ya. Coba lihat paragraf terakhir soal nomor 1. Dalam penjelasan Anda, uraikan pula tujuan dan pendekatan perkembangan. Nambah lagi tuh, Bu, jawabannya. Ya, Bu. Nah, namun diambil dari mana, Bu? Dari sitasi, Bu. Mensitasi, mencari referensi. Ya, jadi banyak jawaban Ibu tuh, nggak hanya separagraf atau 2 baris misalnya. Ya, Bu. Nah, coba Bu Siti, sebelahnya, Bu. PKP itu klik, Bu. Sebelah SPAA. Yang di atas, Bu. Nah, klik itu. Yang tadi ya, klik. Klik, Bu Siti, klik. Nah, ini kan bisa di-download, Bu. Ya, ini bisa Ibu download dengan klik tanda panah. Bawah bisa. Yang bawah, Bu, sebelah printer. Nah, yang sebelah printer, yang panahnya ke bawah bisa tuh. Nah, tuh. Atau langsung download, Bu, coba, Bu. Ah, itu kan langsung terdownload tuh. Ya. Jadi bisa Ibu baca, Bu. Jadi nggak perlu lagi, Bu, cari ketik-ketik. Coba back, Bu Siti, tanda panah yang sebelah kiri. kembali. Masih tetap di artikel ini, cuman kembali, Bu. Tanda panah yang sebelah kiri. Di atas, di bawah WA. Kiri, Bu, kiri atas, Bun. Ya, Kiri bagian di atas bawah banget. WhatsApp, di bawah WhatsApp. Betul. Tanda panah. Panah ke kiri, panah tuh, back. Nah, itu betul. Klik.
Klik lagi, Bu. Klik lagi, Bu, sebelah kiri. Sampai dia kembali ke halaman Google. Belum muncul, Bu. Coba klik lagi, Bu. Lagi. Coba klik, Bu. Ah, ini nah. Ini kan halaman Google, Bu. Balik lagi kita ke Google. Nah, sekarang coba Ibu Siti menjawab soal pertama tadi, Bu, tentang prinsip-prinsip. Coba cari artikelnya, Bu. Duh, saya batuk-batuk nih, Bu. Izin, Bu. Minum dulu, Pak. Ya. Coba klik di Jadi Google. bagaimana ya Pak menjawabnya, dari artikel, dari jawaban sendiri atau bagaimana ya Pak? Enggak, gini buat, Bu. Kita tuh kan cari referensi, Bu. Jadi buat artikel tentang prinsip-prinsip. Diklik di bagian apa ini? Di bagian ini, Bu. Di lurusan Google itu. Nah, diklik. Ah, hapus. Buat tentang prinsip-prinsip. Apa tadi soalnya? Prinsip-prinsip tentang Coba ke bawah, Bu. Nah, coba klik PDF ini, Bu. Yang ini Pak? Ya, klik, Bu. Atau yang ini? Klik prinsip-prinsip, Bu. Yang atas ya, nggak apa-apa. Coba aja. Nah, ini skripsi, Bu. Jadi saya jelaskan dulu. Ini skripsi sebenarnya boleh, Bu, diambil. Coba lihat daftar isinya, Bu Siti. Nah, inilah skripsi, Bu. Tebalnya 137 halaman. Nah, gimana nih kalau Ibu diminta buat begini nih? Coba cari prinsip, Bu. Di daftar isi saja, Bu, daftar isi. Terus, banyak, Bu, kalau skripsi ini. Nah, itu. Coba lihat, ada enggak? Nah, biasanya kalau di skripsi itu di bab 2, Bu. Kalau mau lihat. Bab 2-nya. Coba lihat, ada nggak? Ah, itu landasan teori. Nah, prinsip dasar pendidikan anak usia dini. Ya, Bu, halaman 25. Coba Bu Siti cari halaman 25, Bu. Nah, halaman 25 udah, Bu. Bawah lagi.
Oh, prinsip. Nah, Ibu udah bisa, Bu, ngutip ini, Bu. Ya, namun biasanya ada yang bisa kita ambil, ada yang tidak bisa kita ambil. Karena dia dikunci, Bu. Karena skripsi ini kan ilmiah, Bu. Beda dengan artikel. Kalau artikel kan dia bisa dibaca oleh semua, Bu. Itulah gunanya artikel gitu. Nah, kalau skripsi ini kan dikunci oleh universitasnya biasanya, Bu. Nah, jadi banyak tuh, Bu. Coba ke bawah, Bu Siti. Prinsip dasar pendidikan anak usia dini. Nah, itu panjang ceritanya tuh, Bu. Nah, menurut Mansur, Ibu bisa tuh ngutip. Menurut Mansur atau yang punya skripsi boleh. Ya, tapi kalau Ibu ngambil Mansur, berarti Ibu cek daftar pustakanya yang di skripsi ini. Cari yang namanya Mansur. Jadi, Bu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Matius belum datang juga nih. Siapa yang Ibu tulis namanya, nah, di daftar pustaka harus sama, Bu. Mansur ya Mansur. Bu Yeni ya Bu Yeni, Bu Siti ya Bu Siti. Ya. Menurut Mansur ada 8 pilar dasar. Nah, itu Ibu kutip. Itu sudah referensi, Bu. Nah, jangan lupa, Bu, sebenarnya di sini ini kan tergantung gaya pula kan, gaya penulisan apa atau MLA tadi. Kalau apa, Bu? Harusnya di sini menurut Mansur ada tahunnya. Tahun 2019 misalnya. Atau tahun 2021 misalnya. Nah, jangan lupa, Bu, tahunnya. Menurut Bu Husnul 2020 misalnya. Jadi menurut Mansur koma, Bu, jangan lupa. Sebelum tahun tuh ada koma. Ya, menurut Yeni koma, menurut Siti koma, tahunnya berapa? Nah, itu. Ya. Nah, jadi tadi, Bu, sudah 2 pelajaran hari ini, Bu. Ada artikel, ada skripsi, ada e-book juga, Bu. Buku. Jadi buku tuh nggak hanya dari modul, Bu. Coba Bu Siti back. Kembali Bu Siti. Bu Siti Odija. Kembali saja kayak tadi, back yang sebelah di bawah WhatsApp. Nah, back. Nah. Cari, Bu, tulis di sana e-book. Pokoknya di Google tuh enak bener tuh, Bu. E-book. E-book. Nah, tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan. Maaf, rumah saya pinggir jalan jadi berisik sama kendaraan. Ya, pendidikan anak usia dini, Bu. Ini kita udah ditolong Bu Siti, terima kasih sekali nih. Jadi kita bisa lihat sama-sama gitu. Titik, Bu, titik. Titik dulu, Bu. Titik PDF. Jadi kita minta langsung PDF, Bu. PDF, F. Nah, enter. Di enter, Bu. Nah, tuh. Lihat ke bawah. Oke, nah buka tuh, Bu. Universitas Negeri Semarang. Negeri Malang, maaf. Buka, Bu. Klik. Nah. Keluar, Bu, bukunya, Bu. Nah, ini namanya buku, Bu. E-book. Jadi nggak ada, Bu. Katanya kita tuh kekurangan referensi itu nggak ada, Bu. Ya, Bu Husnul ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa Ibu baca, Bu. Coba
ke halaman 2 Bu Siti. Klik aja sebelah kiri itu Bu. Ada tulisan 1 2. Bawah. Nomor 2-nya. Nah. Oke. Nah, klik lagi Bu. Nomor 3-nya. Tuh, klik lagi ke bawah Bu. Nomor 4-nya. Nah ini Bu, ada nama penulisnya, Ferdian, Sri Ayu. Nah, nanti kalau Ibu hobi menulis misalnya, hobi ada inspirasi untuk menulis sama-sama, nah buat begitu Bu. Jangan-jangan nanti saya baca buku, wah Ibu Husnul sudah menulis, mengeluarkan buku judulnya Pendidikan Anak Usia Dini. Waduh, luar biasa Bu. Ya Bu. Nah, jadi dan itu bisa Bu, diperjualbelikan Bu. Jadi kalau Ibu rajin menulis, suka menulis, nah silakan nanti Ibu gabung dengan penerbitnya masuklah ke Gramedia nama Ibu, buku Ibu. Karena ini kan buku akademik Bu, buku akademik itu masuk Bu Gramedia. Atau Ibu punya kasus, misalnya bukunya judulnya studi kasus tentang anak usia dini. Atau studi kasus tentang anak tantrum. Itu judulnya bagus juga itu Bu, buku. Jadi dibacalah karya Ibu. Ya. Nah, ini namanya buku Bu. Jadi tidak hanya modul Ibu Hamidah, ada artikel, ada e-book, ada modul Ibu, ada materi pengayaan, materi inisiasi, PDF, ada PowerPoint juga di learning, ada perpustakaan UT juga. Jadi kita itu sudah banyak Bu referensi, sudah sangat banyak. Ya, ilmu itu sudah banyak sekali Bu. Nah, coba back Bu Siti, kembali ke belakang yang tadi, tanda panah di bawah WA. Nah, coba yang kedua Bu, UNP, Universitas Negeri Padang. Nah, ini saya tamatan dari UNP ini Bu saya. Nah, ini buku dari Universitas Bu, Negeri Padang, Pak Suryana, Dadan Suryana. Nah, itu penerbitnya UNP Press Padang 2013. Ya Bu. Nah, jadi Ibu bisa baca. Coba halaman kedua Bu Siti, daftar isinya. Nah, lihat daftar isinya. Tuh, sejarah, teori pendidikan anak usia dini. Mungkin yang lebih nih, model-model pembelajaran Bu. Nah, jadi ini bisa Ibu, strategi. Semakin rame Ibu nanti di PAUD-nya. Nah, hakikat bermain, bagaimana yang bermain. Itu. Nah, jadi sekarang Bu, jangan lagi bilang mana sih yang referensi, mana sih yang artikel, mana sih yang buku. Sebenarnya bisa kita download Bu, klik tanda panah sebelah printer Bu Siti. Di bawah. Nah, itu tinggal kita klik aja itu Bu. Jadilah buku kita. Nah, kalau Bu Siti mau ini simpan di mana gitu. Jadi buat bank datanya Bu Siti. Jadi kumpulan buku gitu, buat filenya namanya itu. Nah, referensi boleh. Di file satu khusus gitu, namanya buat kumpulan buku PAUD gitu. Misalnya gitu ya Bu. Tinggal klik aja new folder ini Bu, new folder. New folder Bu, coba klik. Bapak maaf, ini saya laptop sekolah Pak, jadi. Oh iya, oke. Iya. Oke, nggak apa-apa. Betul Pak, jadi hanya untuk ini aja Pak, untuk Microsoft Teams doang dipakainya. Kalau untuk materi atau apa saya save-nya di laptop sendiri begitu Pak. Ya, jadi kalau laptop sendiri nanti buat Bu, filenya khusus kumpulan buku PAUD gitu. Jadi harusnya sekolah terbantu tuh Bu.
Bu Siti, Bu, kenapa nggak kita buat perpustakaan digital? Ngomong gitu dengan kepala sekolahnya. Ini buku-buku tentang PAUD, Bu. Model-model pembelajaran PAUD kan begitu nanti sampaikannya. Gitu. Bank data buku PAUD gitu. Jadi kalau dibaca kepala sekolah, kok ada bank ya kan? Tapi bank data. Nah, gitu Bu. Ya kalau dibaca nanti ya nggak apa-apa. Kan itu dalam bentuk buku, Bu. Nah, itu namanya referensi. Gitu. Ya, Bu. Jadi begitu ya, Bu. Jadi ada artikel, ada buku, apalagi Bu? Nah, bisa juga dari berita online, Bu. Berita online boleh juga karena itu ilmiah. Berita-berita online tuh boleh, Bu. Tapi jelas, Bu, tanggalnya, jelas yang apa namanya, yang mempublikasikannya siapa, biasanya ada nama wartawannya. Terus berita onlinenya dari mana? Misalnya kalau dari Jambi ini Jambi Berita, misalnya. Jambi Express misalnya, atau Padang Express misalnya, atau Jepara Express, ya macam-macam. Tergantung Bu. Makanya sekarang itu orang banyak beralih kan ke berita online Bu. Koran-koran kan sudah berkurang. Oke, Bapak, mohon maaf, Bapak Matius nggak ada, jadi saya terpanggil Bapak terus. Jadi Ibu semua, sampai di sini saya sudah menyampaikan. Nah nanti coba buka lagi Bu SPAA-nya Bu Siti. Nah ini ngupload, yang sudah ngupload tugas, udah aman ya Bu? Aman Pak. Nah yang belum, masih ada Bu? Pak, Dari masih saya Pak. Wah, ada Pak. ada suara Pak Mateus Bapaknya rupanya. Bapaknya sudah masuk. Pak Manuk Pira Pak. Ya, aman. Nih saya absen dulu sebelum saya lupa. Pak Mateus sudah hadir. Ya, Pak. Ya, sebentar Pak Mateus. Ibu Kris, Ibu Dian ada? Pak Mateus tadi. Ibu Dian, Ibu Nurliana, Ibu Susianti, Ibu Adita ada? Oke, tidak ada. Nah, jadi Pak Matius nanti boleh ditanya-tanya dengan ibu yang lain, boleh tanya di grup ya, kira-kira apa aja pembahasannya tadi. Nah, jadi Bu, kalau di akun saya, di akun UT saya, Bisa. Apa Pak? gimana Pak Matius? Sinyalnya kali ini Pak Matius. Jadi Bu, saya lanjutkan. Di akun saya, selaku dosen, saya itu bisa melihat siapa yang belum Bu. Nah, gitu. Ya. Saya juga belum Pak. Nah, jadi yang belum, silakan Bu. Jadi dengan adanya web kita ini, Ibu menjadi lebih sangat baik dalam mengerjakan tugas satu. Yang sudah upload bisa diulang lagi Pak. Gimana Bu Siti? Direvisi lagi Pak. Coba kurang jelas Bu Siti, coba diulang lagi Bu Siti Salmi. Yang sudah upload bisa direvisi lagi Pak. Sepertinya sinyal Yang Bu. sudah ngirim itu bisa diulang lagi maksudnya Pak gitu. Oh, yang sudah ngirim boleh ulang. Kalau masih ada waktunya silahkan Bu, kalau memang Ibu mau ulang. Tapi saya menyarankan jika sudah, daripada nanti ada kendala atau hambatan, lebih baik tidak usah. Tapi kalau rasanya aman-aman saja, ya silahkan diulang Bu Siti Salwi. Jadi nggak apa-apa Bu.
Kalau Ibu yakin mau ulang, silakan diulang. Ya, Bu. Pelajaran berikutnya aja ya, Pak. Ya, maksud saya untuk pembelajaran berikutnya aja. Tugas kedua dan tugas ketiga. Kita kan ada 2 kali tugas, 3 kali tugas itu. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Ya. Bu, Pak, saya boleh ulang jawaban, Pak. siapa itu? Ibu siapa? Ibu Lutfiana. Bu Lutfiana. Ya, jadi sekali lagi kalau saran saya, kalau Ibu yakin atau kurang yakin dengan jawabannya dan yakin untuk mengupload ulang, silakan Bu, nggak apa-apa. Iya, soalnya banyak strip-stripnya, Pak. Oh, kalau itu nggak apa-apa Bu, untuk pembelajaran pertama aja nggak apa-apa. Nah, maksud Sama saya, saya juga banyak ya, simbol-simbolnya, Pak. maksud saya untuk kedepannya Iya, Pak. Bu, maksud saya untuk kedepannya. Ya. Pak, banyak stripnya. Ya, nah namanya kita belajar Bu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Soalnya Oke. Bu, biasanya kita Bu. mengerjakannya, khususnya saya secara manual, membaca modul aja, kemudian menulis ulang. Ya, Bu Siti Hodijah minta tolong di stop share-nya Bu, stop share-nya. Di stop share-nya, oke. Baik ibu-ibu, nanti Bu Siti masukkan link apanya ya Bu, recordnya ya ke grup. Nah, terima kasih Bu Siti. Jadi ibu semua, jadi web kita tugas pertama ini kita menyelesaikan tugas. Kalau di saya, sekali lagi di akun saya hanya bisa melihat mana yang belum mengerjakan. Nah, jika ada yang belum, silahkan dikerjakan Bu. Jangan ditunda, ya. Lalu, jika Ibu kurang yakin nih, mau ganti, silahkan Bu, nggak ada masalah menurut saya. Kalau mau Ibu ganti. Kalau Ibu yakin. Tapi kalau merasa, oh ya udah itu jawabannya, tugas kedua nanti saya perbaiki lagi. Nah, itu bagus juga. Ya Bu ya. Nah, Ibu, kita telah banyak bercerita tadi dari awal mengenai diskusi, mengenai bagaimana mencari referensi, bagaimana menyelesaikan tugas. Jadi ikutin instruksinya, Bu. Nah, kira-kira saya buka pertanyaan, Bu. Adakah yang mau bertanya dan atau apa yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Siti Odija. Bapak tadi kan untuk penulisan daftar pustaka atau referensi itu kebanyakan namanya dulu ya Pak, bukan judul bukunya ya Pak? Bukan, namanya dulu Bu, karena kita di Indonesia lebih banyak menggunakan apa, model penulisan apa. Jadi namanya dulu, kemudian tahun, kemudian baru Judul. Bukunya Pak? Judul buku. Kemudian baru letak penerbitnya ya Pak ya? Ya, biasanya antara tempat terbit sama penerbit. Tempat terbit tuh kayak Jakarta, Bandung, titik 2 gitu. Ya begitu Bu Siti. Ya. Sudah jelas Pak. Ya, Terima jadi kasih, Pak. tulis nama dulu biasanya, terus tahun ya, judul. Mau judul buku, judul artikel ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada Bapak Mateus sudah hadir. Jadi tempat terbit dan tahun terbit. Ya, silakan Bu Siti Salmi. Di sini kan ada tuh daftar pustaka itu nama, terus sumber-sumber tempat. Setelah tempat itu kan ada Pak kayak Bandung, Remaja Rusda Karya. Terus kalau kayak di modulnya Bimbing Usaling kan Banten. Terus apa yang tujuannya Pak? Nah, biasanya ada tuh Bu. Di setiap buku tuh ada namanya tempat terbit sama penerbit. Biasanya itu kalau nggak di awal halaman, biasanya kan ada ISBN. Nah, itu tuh dekat-dekat tuh Bu.
Nah, ada penerbitnya, ada tempat terbitnya. Misalnya Jakarta, kan itu Jakarta nggak, Bu? Ya. Nah, penerbitnya siapa? Misalnya UT Press misalnya, atau apa namanya gitu. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Siti Salmi. Nah, ada Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Pak, Silakan, untuk siapa ini? pemberian Bu, saya Nina Anggreni. Ibu Nina. Nina. Ya, silakan Bu. Kalau mau nulis misalnya tentang pendapat dari Bapak siapa, Pak? Penulisnya buku itu namanya perlu ditebelin apa nggak usah, Pak? Nggak usah lah, Bu. Nggak usah. Oh, Ya, nggak usah ditebelin. Tapi ya, kalau Pak. menurut gaya-gaya penulisan itu ada, Bu. Misalnya judul besar. Eh, atau di judul itu bagian judul awal-awal kata itu besar, ada juga begitu. Tapi menurut saya nggak usah ditebelin, Bu. Yang penting namanya ada, tahunnya ada, judulnya di awal kata besar, terus tempat tempat terbitnya ada, lokasinya sama penerbit. Nah, menurut saya itu saja ada, udah ada terpusaka, Bu. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, Bu, sebenarnya. Kalau artikel itu ada volumenya, ada ISSN-nya di data pustaka biasanya. Kan kalau artikel ada itu, Bu, beda dengan buku dia. Ya, Bu Nina. Iya, Pak. Nah, oke. Oke, masih ada yang lain, Bu, seputar penguploadan tugas, seputar referensi, seputar mengutip, mensitasi. Silakan kalau ada. Saya minum, Bu. Saya oh, ya. Hmm. Izin bertanya ya, Pak. Siapa ini? Ibu Yeni. Nah, Bu Yeni, silakan, Bu. Jadi nanti saat kita menulis tugas, kita kan mengkutip ya. Ya. Terus misal sudah di akhir kalimat kita tulis nama yang kita kutip ya, Pak. Sama Ya, tahunnya gitu. sama tahunnya. Nah, sebenarnya Bu, di awal paragraf boleh juga, Bu. Di awal paragraf. Misalnya menurut Yeni 2019. Oke. Tapi menurut Yeni dalam kurung, Bu. Tapi kalau di Ya. akhir paragraf itu namanya langsung dalam kurung. Kalau di awal paragraf nama tuh di luar, Bu. Yang di dalam kurung cuma tahun. Oh, kalau di awal nama dulu baru dalam kurung tahun. Tahun. Kalau di akhir paragraf namanya dalam kurung, buka kurung, nama, koma, tahun, tutup kurung. Oh, jadi nama plus tahun jika di akhir paragraf itu di dalam kurung ya, Pak? Ya, namanya di dalam kurung. Jadi buka kurung, nama, koma, tahun. Kalau di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf, nah, Ibu wajib menulis tuh menurut Yeni dalam kurung tahun 2019 tutup kurung, udah. Itu aja bedanya. Nah, Ibu. Terima kasih ya, Pak, penjelasannya. Ya, jadi sama-sama. tambah referensi ini, Pak. Ya, nambah. Kita sama-sama belajar, Bu. Terima kasih kembali. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Mana, Bu? Jika ingin masih ada tanya, silakan. Mungkin dari saya, Bapak. Oke, Pak Mateo, silakan, Pak. Ya, untuk mengenai daftar pustaka itu, Pak. Kalau misalnya kita dapat referensi dari jurnal, bisa Pak kita dapat itu dari jurnal begitu, Pak. Dari jurnal itu sama, Pak, prinsipnya dengan artikel. Boleh, Pak, boleh, sangat diperbolehkan karena itu ilmiah. Terima kasih, Pak.
Ya, jadi sudah kita bahas kan, ibu-ibu. Jadi sudah kita bahas sebelumnya mengenai artikel, mana yang contoh artikel, mana yang contoh jurnal. Sebenarnya jurnal itu kan isinya dalamnya artikel, Pak Matius. Ya, Pak. Jurnal itu namanya gitu. Nama jurnalnya. Siap, Pak. Nah, ini saya contohkan ya. Saya contohkan. Nah, ini biar kita tambah lebih paham lagi nih. Saya contohkan. Nah, ini kan nama jurnal ini, Pak, Ibu. Ah, ini jurnal nih. Ini namanya jurnal. Sama seperti tadi. Tuh. Ada publisnya 2023, terus ada di atas ini volumenya. Terus ini, Bu, nama jurnal. Nah, inilah kalau yang dibilang Pak Matius. Makanya saya katakan bahwa jurnal itu sebenarnya namanya. Nama jurnalnya Al-Tahzib. Nah, yang di dalam jurnal ini kumpulan artikel semua. Nah, ini artikelnya. Jadi sebenarnya Ibu bisa search, Bu, artikelnya di jurnal ini kalau Ibu pengen. Ya, tinggal klik ini pencarian seperti mikroskop itu, klik, ketik aja mau apa misalnya, perkembangan anak. Nah, tulis begitu. Ya, Bapak Matius ya. Ya, siap, Bapak. Nah, jadi jurnal itu kumpulan artikel, jadi tidak ada masalah. Dia ilmiah. Waduh. Tuh, kok saya keluar. Mohon maaf Ibu, saya terpencet keluar nih ya, jadi saya keluar lagi. Saya masuk lagi nih. Ya begitu ya Pak Matius ya. Ya tadi saya kepencet keluar, jadi keluar saya jadinya. Ya, keluar dari Zoom, ini saya masuk lagi. Jadi begitu Pak Matius ya. Jadi jurnal ataupun artikel itu ilmiah, Pak. Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kita masih ada lebih kurang 10 menit lagi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi Bu, saran saya tadi, jika Ibu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, jika Ibu mengerjakan dengan instruksinya, petunjuknya, kalau diminta Word aja Bu, jangan yang lain. Kalau sudah terlanjur PDF nggak apa-apa, tugas pertama. Tugas kedua jangan Bu. Ibu Siti Khadijah masih rekam ya Bu? Iya, karena saya terputus tadi. Ya. Nanti dikirim aja linknya. Oke, masih 10 menit lagi ya. Silakan Bu. Ya, Bu Yani. Oh, berarti sesuai petunjuk ya Pak, kalau minta dikirim pakai Word ya Word aja gitu. Word jangan aja di PDF, Bu. Kak. Ya, Word aja. Jangan ini Bu. Maksudnya karena tugas pertama sudah terkumpul ya nggak apa-apa. Untuk tugas berikutnya. Biasanya kan di PDF-in itu supaya tidak bisa diganggu-ganggu lagi gitu kan. Iya. Makanya kalau mau isi Word kan masih bisa kita edit masih gitu bisa ya, diedit ya, betul sekali. Nah, jadi Jadi, ikutin aja Bu. Kalau dari tugasnya minta Word. Oke, baik. Kalau mau di PDF minta PDF. Yang jelas instruksinya tuh biasanya dalam pengerjaan tugas tuh ada, Bu. Jadi tidak semau kita. Semua mata kuliah itu sama gitu ya Pak? Kayaknya Nggak seperti semua itu Bu. info Ya. itu sama. Ada instruksinya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yeni. Bu Mirnani, ini bagaimana Bu Mirnani? Sudah ngelamun Ibu Mirnani? Ya. Enggak Pak, saya ini banyak sekali nih kayaknya catatannya.
Oh, banyak. Saya kira-kira apa catatannya, Bu, yang banyak itu? Pertama, nggak boleh banyak-banyak simbol. Terus referensi bacaannya harus banyak dari banyak-banyak sumber. Dan saya itu kemarin kan mengerjakannya dengan membaca buku modul. Kemudian menulis ulang, bukan kayak yang tadi dijelaskan. Jadi, oh iya. Iya. Sebenarnya cara mengutip referensi itu sudah saya pernah tanyakan di waktu MK pengelolaan. Cuman belum dapat jawabannya. Pas di MK ini, oh ternyata seperti ini. Jawabannya mantap. Alhamdulillah. Mantap Iya, banget, dan iya. saya berpikir banyak banget yang harus dibaiki ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Sama-sama Pak, belajar tahu kita, kali Bu. ini. Sama-sama belajar. Biasanya kita hanya meraba-raba saja, nggak tahu. Iya. Iya, sama sampai saya baca modulnya itu bawa ke pantai kan nggak sukses. Iya. Alhamdulillah, Bu. Yang penting kita semuanya sama-sama belajar. Saya sudah mengatakan tidak ada di sini yang namanya saya menggurui gitu. Kita sama-sama belajar. Yang di sini saya hanya mendampingi, membimbing itu saja. Oke, Bu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, saya dari awal tadi, saya sebenarnya kalau hari Minggu ini dari jam 8 kelas sebelumnya, lalu lanjut kelas Ibu jam 10, ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan Ibu kerjakan dengan baik. Sekali lagi, baca petunjuk dan instruksinya untuk kedepannya, Bu. Ya, untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Jadi saya menilai itu 90, 100, 95, 100, 95, 100. Nah gitu nah, Bu, maunya saya tuh. Kasih yang bagus ya, Pak. Ya, Iya, luar 102 biasa ini ya, kita Pak. ini ya. ya. Ya, Bu, banyak-banyak berusaha, bekerja keras, banyak membaca intinya, Bu. Karena kita orang Indonesia itu masih rendah dalam membaca, Bu. Minat membacanya kurang. Jadi kalau Ibu tidak membaca, Ibu akan jauh dari pengetahuan, Bu. Apalagi Ibu sebagai guru PAUD, guru TK, yang mesti ada mode pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif, yang kreatif. Nah, itu. Kalau enggak, Bu, Dan tak kendalanya sekarang tuh di usia kami sekarang tuh daya serap dan paham kami tuh sangat-sangat berubah, Pak. Jadi kadang ya, yang dibaca kadang. itu sama, Bu, sama seperti saya dulu kalau saya boleh cerita, Bu. Saya kalau saya dulu, saya kan S1 S2, Bu. Sudah selesai S2. Nah, sekarang kan saya posisinya di S3 nih, Bu. Saya S3. Nah, itu dari saya S2 ke S3 itu 9, lebih kurang 8 tahun, Bu. 8 tahun, 7 tahun lah yang saya, ya 8 tahun Bu nggak salah, jaraknya, Bu. Memang saya akui, Bu, yang namanya sudah kita santai, bekerja, lalu tiba-tiba kuliah, itu memang agak menarik kembali, Bu. Namanya merecall kembali, memanggil kembali. Nggak ada, Bu. Kalau Ibu mau, sebenarnya Ibu bisa lebih hebat. Walaupun Ibu Usnul misalnya 50, 45, nggak ada, Bu. Ibu bisa lebih hebat, Bu. Asal, tadi, Bu, asal satu. Harus meningkatkan membacanya, minat membaca. Ya, Ibu akan lebih hebat dari guru-guru lain atau Bapak guru lain seperti Bapak Matius. Itu akan lebih hebat Bapak Matius jika Bapak Matius itu banyak membaca. Ya, Bu. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Jadi membaca. Baca, Bu. Tidak ada di dunia ini. Bacalah semua. Gitu. Nah, padahal kita di awal saja kita sudah disuruh untuk membaca. Gitu. Ya, Pak Matius, ibu-ibu semua, jadi saya sekali lagi menyarankan tingkatkan dalam membaca. Ya. Karena ibu tanggung jawabnya ada, Bu, sebagai pendidik guru PAUD.
Tuh, ya. Tuh sebagai Bapak Guru PAUD. Jadi model kita terbaru, ide kita variatif, kreatif kita dalam memberi pelajaran ke anak, tidak hanya belajar di kelas, mungkin kita belajar di luar kelas, mungkin tidak hanya menyampaikan kata-kata, kita bisa dengan metode bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, itu masuk saya. Jadi supaya kita lebih ya kebaharuannya tuh muncul di kita, Bu, jangan guru lain. Gitu. Ya, bukan kita membangga-banggakan, tidak, tapi kita hasil dari membaca. Ya kan bisa ibu tularkan nanti ke guru lain, ke bapak guru lain. Ya silakan Bu, banyak membaca buku ini. Saya diberitahu bisa kok kita mencari buku, bisa kita kumpulkan buku PAUD sebanyak-banyaknya. Tinggal mau nggak kita baca. Nanti udah dikumpul nggak mau pula baca. Ya, percuma aja kita punya bank data buku-buku PAUD kalau nggak kita baca. Ya Bu, jadi gampang sekali Bu download itu Bu. Mendownload tuh maksudnya menjadikan buku yang di Google itu buku kita. Itu mendownload. Jadi tersimpan. Jadi nggak perlu kita buka-buka Google lagi, tinggal buka di file yang Ibu ada itu. Oke Bu? Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ibu sudah membersamai dengan kita semua selama kurang lebih 2 jam. Bapak Mateus juga terima kasih Pak. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Salam sama keluarga. Kalau saya ada salah kata dalam penyampaian, ucapan, perkataan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bapak. Boleh. Ya. Pak. Ya Bu. Nama saya belum disebut tadi Pak. Saya Kasih Ayu Narasati Pak. Baru masuk tadi tanggal 12 tadi. Oke, ya aman, ya siap. Bu ini ya, Bu Ayu ya? Ya, Karsia Ayu Pak. Sebentar. Karsia Ayu, oke ya. Ya, Karsia Ayu Narasati Pak. Ya, masih ada yang ibu-ibu yang lain yang belum? Oke, yang lain boleh Bu keluar. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasannya ilmunya hari ini ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Pamit keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, salam Ibu semuanya buat keluarga, sehat-sehat. Bu Siti nanti minta tolong ya Bu, link UT-nya Bu. Ya, berarti harus keluar dulu ya semua ya Bu. Oke, saya keluar juga kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Siti. Salam sama keluarga. Assalamualaikum.